para pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi di channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk mendapatkan kesempatan kepada siapa saja untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara para peserta didik belajar ilmu silat di perisai diri. Dan tentu saja jangan lupa klik subscribe agar Anda semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari pendekar internasional kita, Bapak Dr. Insinyur Syaukat Ali. Nah, oleh karena itu ikutilah di episode ketiga ini dengan seksama. Dan kita masih bertemakan bagaimana cara mengajarkan jurus-jurus kepada anak didik di pencak silat perisai diri. Kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syaukat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, bagus. Nah, kemarin kan kita sudah membicarakan mengenai bagaimana kita mengajarkan jurus-jurus atau ilmu silat kepada anak didik, Pak Syaukat. Nah, kali ini saya kira kita akan tetap membahas mengapa orang belajar silat di perisai diri itu tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh serba cepat, tapi alon-alon, bertahap, mantap, sehingga jurusnya itu benar. Dan kalau jurusnya benar, tentu dia akan bisa melakukan tendangan-tendangan yang efektif dan efisien mengenai sasaran. Tidak saja tendangan, semua bentuk pukulan ataupun bentuk menjaga diri, melindungi diri, dan sebagainya. Pak Syaukat. Terima kasih. Prof. Suyanto, memang melatih keterampilan itu perlu benar dulu. Untuk melakukan gerakan yang benar itu perlu pelan dulu, tidak kesusu, tidak tergesa. Jadi saya pernah mencoba menyerang sansak isi pasir. Itu saya gambar mata saya disansak setinggi saya sendiri, setinggi mata saya sendiri. Kemudian dicoba tusuk kuntul. Tusuk kuntul itu serangan ke arah mata. Oke. Pelan itu bisa pas karena saya setempat. Dan dicoba diulang-ulang, dipercepat, bisa pas. Kemudian tiba-tiba saya menyerang mata saya sendiri, disansak, ternyata luput. Oke. Karena tiba-tiba cepat. Tiba-tiba cepat. Ya, oke. Kemudian diperbaiki, bisa bagus, bisa benar, bisa presisi. Kemudian saya berpindah tempat agak menjauh. Tiba-tiba cepat, ternyata juga luput, kena di dekatnya mata. Nah, ini menunjukkan memang lintasan jarak dengan jarak yang belum biasa tadi, itu lintasannya belum benar. Oleh karena itu dibiasakan sampai benar. Ya. Kalau lintasannya sudah benar, nah baru bisa presisi. Nah, ini yang saya tekankan kepada anak didik, bahwa melatih satu gerakan itu jangan tergesa-gesa, ingin cepat, ingin bisa 1 detik 2 gerak, 1 detik 3 gerak. Cepat itu penting, tapi tidak di awal sudah tiba-tiba cepat. Saya jadi teringat Prof. Suyanto minggu yang lalu menyampaikan untuk perbaikan satu gerakan yang keliru, kalau saya menuliskan lebih sulit memperbaiki barang yang keliru daripada mengajarkan teknik baru kepada anak didik kan.
Nah, Profesor Yanto menyampaikan bahwa untuk perbaikan itu memerlukan habituasi sebanyak 100 kali. Sedangkan untuk materi yang baru memerlukan habituasi sebanyak 21 kali. Ini saya kira pas ya, Profesor Yanto. Ya, ya, itu hasil research dalam bidang bagaimana kita mengajarkan skills, keterampilan. Jurus-jurus silat itu kan hampir semuanya keterampilan, bukan pengetahuan maksud saya. Ya, Ya. memang harus mengetahui mungkin aspek keterampilan dalam silat. Mengapa kita memukul tegak lurus, mengapa kita menendang dengan sudut 45 derajat dan sebagainya, kan harus diajarkan pengetahuannya. Tapi ketika eksekusinya untuk keterampilannya, maka itu berlaku hukum habituasi itu. Jadi yang untuk barang baru itu memerlukan habituasi paling tidak 21 kali. Tergantung kompleksitas dari keterampilan itu. Tapi ketika kita memperbaiki keterampilan yang salah, itu perlu rehabilitasi, perlu habituasi paling tidak 100 kali. Nah, itulah gunanya, karena apa? Di dalam neuroscience kalau nggak keliru, itu ada di dalam otot kita itu ada kecerdasan otot yang disebut dengan myelin. Jadi kalau myelin itu terlatih, maka jadi refleks. Pasti benar dalam situasi apapun. Nah, Pak, jadi pendekar Syaukat Ali itu kan menonjok diranjak itu dengan cepat, meleset. Walaupun meleset kalau sedikit juga sudah matikan juga itu. Melesetnya kepilingan saja. Tapi kan itu bukan target yang dikehendaki. Nah, oleh karenanya kan harus diulang-ulang dari lambat, agak cepat baru sampai kepada sasaran. Nah, contohnya ketika kita punya kecerdasan myelin seperti makan. Makan itu karena kita terlatih, walaupun listrik mati di tempat gelap gulita, dikasih sendok, arahnya pasti ke mulut. Nggak mungkin nyasar ke telinga, nyasar ke hidung, sambil merem juga bisa. Kecuali memang ada kelainan dari otot sehingga myelinnya berubah. Saya kira itu Pak Syaukat penjelasannya. Saya kira saya benar, saya mendukung. Saya juga dulu drop outan silat ya. Jadi saya drop out, walaupun drop out saya juga paham bagaimana cara berlatih presisi itu. Saya kira harus diulang-ulang dari lambat ke cepat dan sampai menguasai. Nah, itu loh apa yang saya rasakan Pak Syaukat. Saya kira memang benar sekali. Jadi saya punya tambahan referensi berarti sekarang untuk memperbaiki, mengoreksi barang yang sudah terlanjur keliru. Ini memerlukan habituasi, frekuensi mencoba latihan, dicoba berlatihnya itu berulang-ulang bahkan sampai 100 kali berarti. Ya, dan kalau memperkenalkan teknik baru, misalnya pukulan pendeta, pukulan lurus ke depan, atau pukulan tendangan gejlik, tendangan ke depan misalnya. Ini memperkenalkan barang baru, memerlukan waktu atau frekuensi berulang kali sebanyak 21 kali untuk kanan dan 21 kali untuk kiri. Ya, oke. Berarti begitu ya. Ya, betul. Itu prinsipnya. Ya tergantung pada kompleksitas itu tadi. Kompleksitas itu melibatkan bagaimana tugas itu ini rumit tidak. Kalau tidak rumit, tentu saja tidak harus 21 kali. Mungkin 5 kali sudah oke. Tapi untuk memperbaiki, untuk perfect, sempurna, itu bisa diulang sampai 21 kali. Nah, itu kan ada teori behavioristik, teori belajar Pak Syaukat, bahwa teori behavioristik itu mengulang-ulang itu adalah merupakan menuju kesempurnaan. Sehingga paradigmanya dia berkata bahwa katanya jadi mengulang itu menunjukkan kesempurnaan, harus diulang-ulang. Saya kira itu. Jadi di behavioristik itu teorinya, paradigmanya menunjukkan practice makes perfect. Jadi praktek itu membuat kita menjadi lebih perfect. Ya, sama dengan silat. Orang silat nggak pernah praktek ya nggak perfect. Sama dengan tidak pernah habituasi. Itu jadi ketemu orang lain yang nggak punya ilmu silat tapi punya nyali yang gede,
Ya, mungkin karena nggak pernah praktek ya nggak bisa menaklukkan lawan yang orang awam dalam bidang silat saya kira. Itu loh Iya, saya iya, kira. iya, iya. Ya, saya kira demikian, Prof. Suyanto. Nah, terus gimana di dalam perisai diri filosofinya untuk mendidik anak-anak itu? Jadi kita lanjutkan, Pak Saukat mungkin. Mungkin boleh saya share sedikit Ya, ada oke, mari slide. silakan. Oke. Jadi saya biasa menjelaskan saat melatih, kalau kita pandai-pandai cara menjelaskan saat melatih, itu diharapkan hasil pelatihannya lebih presisi, Prof. Ya, Suyanto. ya. Ini ilustrasi untuk misalnya untuk bergerak, lihat apa yang bergerak lebih dulu, Oke. tunjukkan lintasan slow motion-nya, kemudian baru dipercepat. Oke. Nah, kalau slow motion-nya sudah tahu, sudah benar, kemudian dipercepat secara bertahap. Mungkin bisa 5 kali, mungkin bisa kalau presisi sampai 21 kali normalnya. Kalau tidak normal mungkin sampai 40 kali. Tapi kalau tidak normal juga tapi bakat memang mungkin 5-10 kali sudah cukup. Oke. Nah, ini diulang-ulang sampai refleksnya benar. Nah, jika ini sudah benar, kemudian kita tambah materi baru, atau teknik baru, atau jurus baru, Oke. atau gerakan baru, sampai menjadi refleksnya benar. Oke, sebentar, saya menyela, maaf. Setiap latihan, misalnya di padepokan atau di tempat khusus untuk latihan, itu biasanya mempelajari jurus itu berapa, Pak Sokat? Tergantung kompleksitas jurus atau memang ada biasanya ya tradisinya sekali masuk 5 jurus atau sebelum jurus diawali senam dulu misalkan. Itu kan sebagai conditioning untuk mempelajari jurus dengan baik. Gimana biasanya di perisai diri, Pak Sokat? Jadi tidak bergantung pada jumlah jurus atau jumlah gerakan, tetapi memang sudah ada patokan teknik dasarnya. Oke. Istilahnya teknik dasar, memang betul-betul basic. Itu kita sampaikan dulu sebagai senam teknik, selain setelah pemanasan dan sebagainya. Nah, kemudian diulang-ulang karena kompleksitasnya bermacam-macam, jumlahnya bisa 5, bisa 10, bisa 3, bisa 4, tergantung jumlah pesertanya juga, Prof. Suyanto. Oke. Kalau pesertanya banyak sekali, perbaikannya yang membantu memperbaiki, mengoreksi itu sedikit, ya memang jadinya lama. Sehingga penambahan gerakan atau tekniknya juga sedikit. Tapi kalau kelasnya kelas kecil, pesertanya sedikit, pembantu pelatihnya yang memperbaiki, mengoreksinya juga lumayan cukup, itu bisa bertambah cepat. Oke, totalnya berapa jurus itu di perisai diri, Pak Sobat? Aduh, menurut saya teknik perisai diri terlalu banyak. Oke, jadi sampai karena selalu ada inovasi ya, sehingga bisa dipatokkan misalnya berapa jurus gitu. Kalau jenis tekniknya ada beberapa memang. Tapi di dalam satu jenis teknik, misalnya teknik pendeta yang pukulan-pukulan lurus ke depan dan sebagainya itu gerakan teknik aslinya sendiri bermacam-macam. Banyak sekali kalau itu. Dan belum lagi kombinasinya. Jadi, waduh, tidak pernah dihitung kalau itu jumlahnya, Prof. Suyanto. Dan itu dibukukan ya?
dibukukan. Oh ya, Dan itulah. sebagian sudah dibakukan. Hmm. Maksudnya dibakukan, kita sudah sepakat lintasan yang benar untuk tendangan gejlek itu seperti ini, begini caranya. Oke. Sehingga nanti kalau kita yang ada sekarang ini sudah meninggal semua, kalimat cara tendangan gejlek yang benar itu begini, itu masih ada. Oke, bagus. Dan videonya juga ada. Hmm. Tapi belum selesai semua. Oke, ya, 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 ya. Tapi yang paling penting, pesan apa itu bagi peserta didik yang masih awal-awal supaya dia tidak masuk ke dalam eh, mindset bahwa belajar silat itu harus cepat supaya menguasai banyak jurus gitu kan, harus bertahap gitu. Sehingga apa pesan pendekar untuk para murid-muridnya itu supaya latihan di rumah itu bagaimana, kemudian apakah perlu sasaran, kalau nggak perlu yang mungkin yang di desa punya pohon pisang, sasarannya pohon pisang itu kan bisa juga untuk tendang-tendang misalkan. Ini contoh bodohnya buat saya. Nah, yang lazim gimana, Pak Saukat, untuk anak-anak perisai diri? Kalau saya begini, Prof. Suyanto. Jadi berlatih itu memang keterampilan memerlukan frekuensi berlatih yang tinggi. Nah, untuk yang perlu dilakukan itu adalah melatih dengan benar, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Ya, oke. Nah, kemudian melatih berulang-ulang, semakin lama semakin cepat secara bertahap. Nah, di dalam perisai diri itu ada istilah serang hindar. Oke. Serang dan kemudian dihindari, bukan ditabrakkan, bukan ditolak-tolak dan sebagainya. Meskipun nanti tingkat advance ada tolakan dan sebagainya. Nah, yang paling pokok, yang paling penting adalah membiasakan yang benar, kemudian setelah benar, kemudian dipercepat, ditingkatkan, kemudian ditambah tekniknya, dan seterusnya. Tidak perlu membuat sasaran atau semacam target pukulan, semacam sansak atau pohon pisang seperti ilustrasi Prof. Suyanto tadi. Ini bagi saya tidak penting. Oke. Kalau tendangan sudah benar, baru dicoba pakai sasaran. Tapi kalau belum apa-apa sudah diberi sasaran, saya khawatir dan kebanyakan yang saya lihat, kebanyakan tidak presisi sasarannya. Oke. Tendangannya menjadi tidak presisi mengenai sasaran. Begitu, Prof. Suyanto. Oke. Ya, 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 ya. Artinya memang harus benar dulu. Setelah benar baru dipraktekkan. Nah, prakteknya. Nah, dalam praktek itu ini saya kira stop saya dulu, Pak Saukat, karena atau masih ada satu slide lagi. Mungkin bisa satu slide lagi. Oke, ya sambil menunggu slide berikutnya. Nah, di dalam misalkan saja latihan-latihan itu untuk melihat bahwa dia benar tidak, dia refleksnya bagus enggak, itu ada forum diadu tidak? Saya dulu juga diadu begitu, tapi karena saya kena tendangan yang sangat sangat membahayakan, terus saya memutuskan ini nggak bisa saya terus di sini. Jadi saya drop outan perguruan silat juga saya. Jadi gimana di perisai diri? Jadi begini, Prof. Suyanto, di dalam berlatih memang ada setelah senam teknik, kemudian ada teknik dasar berpasangan. Oke. Berpasangan itu bisa bersama-sama kalau ruangannya cukup, bisa sebagian-sebagian. Untuk lebih menjelaskan secara detail, bisa ambil contoh satu pasang. Kalau
kalau bisa bersama-sama, di awal bersama-sama. Semua pasangan, semua Ya, berpasangan. Kemudian berdasarkan teknik dasar tertentu, diberi aba-aba, yang si A menyerang, si B menghindar. Serangannya begini, hindarannya begitu. ya, oke. Nantinya setelah terbiasa, kemudian dia bisa diulang-ulang terus sampai dia hafal. Oke. Sampai dia hafal serangannya, hafal hindarannya, dan hafal siapa yang menyerang, siapa yang menghindar. Oke. Nah, kemudian dilepas dengan hafalan yang sama, sehingga diharapkan tidak kena sasaran, Oke. supaya tidak mutung seperti Prosianto tadi. Oh, saya kena organ yang sangat penting. Ya, ya oke lah. Jadi ini kelihatannya perlu diberi penjelasan mengapa kita berlatih dengan teknik-teknik tertentu. Maka slide berikut ini, saudara pemirsa, ini akan dijelaskan oleh pendekar kita, Pak Sokat. Jadi cara menjelaskan misalnya untuk pukulan lurus ke depan, kita namakan pukulan pendeta, lurus ke depan. Ini yang maju bukan tangan kita, atau yang maju bukan kaki kita, tetapi yang maju adalah badan kita, badan yang tiba-tiba berada di depan dada lawan. Oke. Caranya, ilustrasi yang saya sampaikan adalah seperti start pelari cepat. Seperti start pelari cepat pada saat langkah pertama. Biasanya kan ada aba-aba bersedia, badannya sudah siap, kemudian siap, ya, begitu pada saat pelari cepat melangkahkan langkah yang pertama, Ya. itu yang dilemparkan ke depan adalah badan, bukan kaki. Oke. Badan dilemparkan ke depan sambil kaki melangkah. Oke. Ini diharapkan benar dulu, pelan dulu, kemudian setelah benar, dipercepat, ditingkatkan kecepatannya. Diulang-ulang sampai lawan tidak bisa menyerang. Ini untuk kalau kita menyerang pukulan ke depan. Demikian, Profesor Yanto. Oke, ya, baguslah. Baiklah, saya kira Pak Sokat, stop share dulu. Kita sudah harus mengakhiri untuk episode ketiga ini. Dan para murid-murid perisai diri, jangan lupa selalu ikuti penjelasan dari pendekar kita, supaya Anda berlatih dengan baik dan menjadi pesilat yang handal. Saya kira begitu, kita ketemu lagi minggu depan. Pak Sokat, terima kasih atas kebersamaan dengan Suyanto.id. Terima kasih Pak Sokat. Sama-sama, Profesor Yanto. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.